Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak jumlahnya. Salawat dan salam mudah-mudahan terhaturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada sore hari ini kita akan membahas sebuah kitab ataupun kitab kecil yang berjudul Risalah Puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya semua kita sudah terbiasa dengan puasa dan sudah paham dalam melaksanakannya. Namun mungkin ada hal-hal yang terlupakan karena sudah setahun yang lalu kita meninggalkan puasa, maka tidak ada salahnya kita kembali mempelajari, mengkaji, mentelaah hal-hal yang berkaitan dengan puasa supaya kita menjadi lebih semangat, lebih yakin, lebih mantap dalam menjalankan ibadah puasa ini, sehingga ibadah yang kita lakukan ini berada di atas ilmu, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Karena suatu ibadah harus dibangun di atas ilmu, tidak boleh hanya sekedar ikut-ikutan. Maka tidak ada salahnya kita mengkaji kembali hal-hal yang berkaitan dengan puasa, karena puasa sebentar lagi akan mendatangi kita, maka kita harus menyambutnya dengan sebagus-bagus penyambutan. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kitab ini terdapat dua judul. Judul yang pertama yaitu judul aslinya, ini aslinya adalah berbahasa Arab, yaitu Kaifa Na'ishu Ramadan. Bagaimana kita hidup di bulan Ramadan. Namun di sini diterjemahkan panduan praktis Ramadan. Namun asalnya bagaimana kita hidup di bulan Ramadan. Yang ditulis oleh Syekh Abdullah As-Salih. Dalam kitab ini dibahas tentang ibadah-ibadah yang bagus untuk dilakukan di bulan Ramadan. Tentunya ibadah yang paling utama yaitu berpuasa. Dan juga ibadah-ibadah yang lain yang disebutkan oleh penulis. Dan pada sisi yang kedua, maka di sini yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, beliau memberikan judul Sab'una Mas'alatan fis Siyam. Judul aslinya yaitu 70 masalah, 70 perkara dalam berpuasa. Dan diterjemahkan menjadi Risalah Puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang mungkin akan kita bahas lebih berat, yang kita perbanyak porsi kita pada kesempatan hari ini. Karena waktu 1 jam untuk membahas sebuah kitab sebesar ini tentunya tidak mungkin cukup. Maka pada halaman 47 ada risalah puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali di sini adalah
tentang definisi puasa, tentang pengertian puasa. Ini suatu hal yang penting bagi kita untuk mengetahui pengertian puasa, supaya tidak salah. Kita mengetahui apa itu puasa. Secara bahasa, puasa artinya menahan. Ini secara bahasa. Saya lagi puasa. Kalau kita menggunakan secara bahasa ya tidak sudah benar. Saya lagi puasanya, saya sedang menahan. Saya tidak berbicara. Saya sedang tidak berbicara. Ini secara bahasa. Ataupun dengan bahasa Arab itu imsak. Itu menahan. Adapun secara syar'i ataupun secara istilah, ini yang harus kita pahami, yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan. Menahan diri dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa saja yang mampu membatalkan puasa, maka harus kita tahan. Seperti makan, minum, ataupun hal-hal yang membatalkan lainnya. Ini harus kita jauhi, supaya ibadah kita itu benar dan sah. Kapan mulainya? Ini mulai terbit fajar, ataupun mulai terbitnya fajar yang kedua, yaitu fajar shadiq. Karena ada dua fajar, fajar kadzib dan fajar shadiq. Maka fajar shadiq itu munculnya cahaya di sebelah timur. Namun tentunya di zaman sekarang ini kita begitu kesusahan kalau kita ingin melihat hal tersebut, karena banyaknya cahaya di sebelah timur sana, sehingga kita tidak mengetahui apakah itu cahaya lampu ataupun cahaya fajar shadiq. Maka yang paling gampang ya kita menggunakan kalender yang sudah ditetapkan. Maka mulai dari terbitnya fajar, ketika waktu subuh sudah dimulai. Maka tatkala kita mengetahui definisi ini, seandainya ada seorang yang bangun di malam Ramadan, kemudian dia mendapati bahwasanya waktu subuh kurang 5 menit lagi, maka berarti masih ada kesempatan untuk makan sahur. Apalagi masih 10 menit, maka masih ada kesempatan untuk makan sahur. Maka maksimal kita makan yaitu ketika sebelum adzan. Maka selama sebelum adzan ini masih ada waktu, maka berarti waktu untuk makan, waktu untuk minum ini masih terbuka lebar. Tidak ada hal yang menghalangi. Ketika adzan dikumandangkan, maka sudah kita tinggalkan makan dan minum. Namun sebelum itu kita masih diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan ataupun minuman. Ini yang harus kita pahami semuanya. Hingga terbenamnya matahari yang disertai dengan niat. Hingga terbenamnya matahari sampai kapan? Sampai waktu maghrib. Sampai waktu maghrib. Yang disertai dengan niat. Kita juga harus meniatkan puasa Ramadan. Bukan kita meniatkan puasa yang lainnya. Namun kita meniatkan ini adalah puasa Ramadan. Kita niatkan dalam hati kita, besok saya mau puasa. Besok mau puasa. Niat artinya kita bertekad. Bertekad dan menyengaja kita mau puasa. Ini harus disertai dengan niat. Maka orang yang tidak berniat, maka otomatis puasanya tidak sah. Puasanya tidak sah. Orang tidak mengetahui kapan puasa, kapan Ramadan, umpamanya dia habis isya tidur dan belum mendengar informasi tentang Ramadan, karena mungkin di pedalaman ataupun tidak pegang HP ataupun tidak melihat informasi yang ada. Kemudian dia bangun dan terlambat subuhnya pula. Subuhnya terlambat pula. Padahal ini sudah masuk waktu 1 Ramadan. Maka ini apa? Berarti dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan niat. Tidak berniat
puasa. Karena niat itu dipersyaratkan di malam Ramadan, di malam Ramadan. Ini yang berkaitan dengan definisi puasa, ini harus kita pahami. Yang kedua, hukum puasa tentunya sudah kita ketahui bersama bahwasanya puasa adalah suatu hal yang wajib karena dia termasuk rukun Islam. Tentu puasa adalah wajib bagi kaum muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di sini sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka puasa bukanlah syariat Nabi Muhammad saja, namun juga syariat orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Dan tujuan terbesar puasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Buniyal Islamu ala khamsin." Didirikan Islam di atas 5 perkara. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satunya shaumi Ramadan, yaitu berpuasa bulan Ramadan. Ini tentang dalil wajibnya berpuasa. Pada halaman 49 disebutkan keutamaan puasa. Keutamaan puasa tentunya yang paling besar bahwasanya pahala puasa itu langsung yang memberi ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi ganjaran adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan berapa jumlahnya itu langsung Allah Subhanahu wa taala, bukan ditentukan, tidak ditentukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu." Setiap amalan anak Adam untuknya. Al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan, illa sab'ati mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Illa siyama, di sini disebutkan penggalanya, illa siyama, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, maka sesungguhnya puasa itu untukku, yaitu untuk Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Pahalanya tidak ditentukan, tidak seperti ibadah-ibadah yang lainnya. Maka ibadah-ibadah yang lainnya satu kebaikan dikalikan 10 kebaikan ataupun sampai 700 kebaikan. Seperti orang yang membaca Al-Qur'an, man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca Al-Qur'an, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu hasanah, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi'asyri amsalihha, dan satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan. Ini untuk ibadah-ibadah selain puasa. Adapun puasa, maka ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganjarnya. Berapa akan diganjar? Disebutkan juga sesungguhnya puasa itu tidak memiliki tandingan. Karena tadi Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganjarnya. Dan doa orang yang berpuasa tidak ditolak. Ini merupakan waktu yang mustajab. Orang yang berpuasa adalah memiliki doa yang mustajab. Dalam sebuah hadis disebutkan ada 3 doa yang tidak ditolak. Salah satunya adalah doanya orang yang berpuasa. Salah satunya doanya orang yang berpuasa. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Dan apabila seorang hamba bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hambaku bertanya kepadamu, anni, tentangku, maka jawablah fa inni qarib, maka sesungguhnya saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, saya menjawab doa orang yang berdoa tatkala dia berdoa.
Ayat ini kalau kita melihat, maka berada di antara ayat-ayat tentang puasa. Berada di antara ayat-ayat tentang puasa. Sebelumnya adalah ayat tentang puasa, kemudian setelahnya juga ayat tentang puasa. Maka para ulama mengatakan ini sebuah bukti ataupun sebuah dalil bahwasanya doanya orang yang berpuasa itu adalah terkabulkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan ayat ini di antara ayat-ayat puasa, sebelumnya berbicara ayat puasa dan juga setelahnya masih berbicara tentang puasa. Maka puasa merupakan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui semuanya bahwasanya doa merupakan ibadah yang paling utama. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdhalul ibadati ad-du'a." Seutama-utamanya doa, seutama-utamanya ibadah adalah doa. Maka doa merupakan ibadah yang paling agung, merupakan ibadah yang paling utama. Maka sisipkan di puasa kita doa. Doa apa saja? Doa kebaikan untuk diri sendiri, doa ampunan untuk diri sendiri dan juga orang tua, doa meminta keturunan yang soleh. Rabbi habli minas solihin, wahai Allah, karuniakan kepada saya keturunan yang soleh. Dan juga doa-doa yang lainnya ataupun kemaslahatan dunia, diberikan rezeki yang berkah, diberikan rezeki yang baik dan seterusnya. Maka sisipkan di puasa kita doa, baik untuk pribadi, keturunan, orang tua, tetangga, semuanya kaum muslimin. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Orang yang berpuasa mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama, apabila dia berjumpa dengan Tuhannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan." Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Ada dua kebahagiaan. Yang pertama, apabila bertemu dengan Tuhannya. Farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan tatkala berjumpa dengan Tuhannya nanti di hari kiamat. Wa farhatun 'indal fitri. Dan juga kebahagiaan ketika berbuka. Baik berbuka di setiap hari maupun berbuka di akhir Ramadan. Ketika datang hari raya Idul Fitri, semuanya berbahagia, bergembira. Maka ini dua kebahagiaan yang dimiliki oleh orang yang berpuasa. Dan puasa juga merupakan pemberi syafaat nanti di hari kiamat. Puasa akan menolong kita nanti di hari kiamat. Dan juga keutamaan-keutamaan yang lainnya nanti bisa dilihat sendiri. Pada halaman 52 penulis menyebutkan faidah-faidah puasa. Ternyata puasa memiliki faidah yang begitu banyak. Yang salah satu yang terbesar adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Takwa artinya adalah dia menjadi orang yang mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Takwa dikata waqayaki, yang artinya dia menjaga dirinya dari api neraka dengan amalan-amalan kebaikan dan juga menjauhi amalan-amalan keburukan. Maka ini tujuan terbesar orang yang berpuasa. Maka setelah berpuasa diharapkan kita menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya masih banyak kemaksiatan, maka setelah Ramadan diharapkan menjadi lebih baik. Pembiasaan supaya kita senantiasa berbuat baik. Di bulan Ramadan dimudahkan segala amalan. Di hari-hari biasa mungkin kita berat untuk membaca Al-Quran, namun di Ramadan semuanya hampir mudah untuk membaca Al-Quran.
Di hari biasa mungkin kita berat untuk bersedekah, namun di bulan Ramadan Allah mudahkan kaum muslimin untuk berbagi, baik itu iftar ataupun takjilan ataupun yang lainnya. Maka ini adalah bentuk pembiasaan supaya kita menjadi orang yang bertakwa nanti setelah Ramadan. Jangan sampai setelah Ramadan kita sama dengan sebelum Ramadan. Maka diusahakan ada peningkatan menjadi lebih baik. Di sini disebutkan di antara hikmah dan faidah puasa bahwasanya puasa itu menjadikan indera-indera yang lain itu menjadi lemah juga. Indera-indera yang lain menjadi lemah. Berbeda tatkala seorang memiliki perut yang kenyang, maka hawa nafsunya pun meningkat. Namun orang yang berpuasa, maka dia memiliki hawa nafsunya menjadi berkurang. Hawa nafsunya menjadi berkurang. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang mampu, ataupun barang siapa yang mampu untuk menikah, maka menikahlah. Dan jika tidak mampu, fa'alaihi bisyam. Dan jika dia tidak mampu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Fa inna lahu wija. Maka sebenarnya puasa itu adalah tameng untuknya. Tameng untuk mengekang hawa nafsunya. Ini merupakan petunjuk dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk para pemuda yang sudah mampu untuk menikah, maka untuk bersegera menikah. Maka bapak dan ibu sekalian yang memiliki bujang ataupun gadis, segerakan nikahan, segera untuk dinikahkan. Karena fitnah di zaman sekarang ini begitu besar, begitu besar, tidak seperti zaman-zaman sebelumnya. Setiap kita memiliki handphone, memiliki HP, ada televisi, yang semuanya itu mendatangkan gambar-gambar yang di situ madarat untuk para pemuda. Tidak mampu menyalurkan keinginannya. Maka penting di zaman sekarang ini untuk menikah awal. Kan belum punya duit, kan yang menanggung rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Nikahkan. Sekarang para pemuda begitu enggan untuk menikah. Bukan enggan ya, mungkin takut. Mungkin salah satu sebabnya karena biaya pernikahan yang begitu mahal. Ya bang, enggak? Iya, sekarang mau menikah minimal 30 juta. Baru kerja 2 tahun mungkin belum dapat 30 juta. Maka kalau seandainya pernikahan itu dimudahkan, digampangkan, ini saya kira banyak pemuda-pemuda yang nekat untuk menikah. Namun karena biaya nikah yang begitu besar, ini menjadikan para pemuda takut untuk menikah. Sebelum menikah, kunjungan, ini kan modal, iya kan? Belum maharnya, belum mikir lagi nanti setelah menikah mau dikasih apa. Namun kalau seandainya pernikahan itu dipermudah, ayo nikahi putri saya, 1 juta cukuplah. Potong ayam, bagi ke tetangga sekitar. Insya Allah banyak pemuda yang menikah. Makanya Syekh bin Baz, beliau menyarankan, jadi tidak mengapa memberikan ceramah-ceramah di pernikahan, namun apa kata beliau, sisipkan di akhir agar wali-wali itu memperingan biaya pernikahan. Jangan dimahalkan. Yakin di zaman sekarang ini para pemuda ini butuh untuk menikah awal. Karena begitu banyaknya fitnah wanita yang muncul di mana-mana. Di televisi ada, di HP apalagi begitu banyaknya, di game-gamean juga ada. Semuanya gambar-gambar wanita yang tidak memakai pakaian ataupun pakaiannya belum jadi, ataupun pakaian adiknya dipakai. Ini kan menimbulkan hawa nafsunya menjadi memuncak. Maka bagi orang tua yang memiliki anak, memiliki putri, putra, segerakanlah
menikah. Insya Allah rezeki ada, nggak usah khawatir. Kalau tidak memiliki biaya yang mewah, ya biasakan saja. Panggil wali, ada 2 saksi, walimah seadanya kan sudah selesai. 1 juta ya cukuplah untuk menikah, tidak perlu mewah-mewah. Yang penting sudah sah menjadi suami dan istri. Dan puasa ini tujuannya untuk mengekang hawa nafsu. Sudah puasa juga tidak, menikah juga tidak. Ini kan suatu kesalahan. Padahal Nabi memberikan solusi untuk apa? Para pemuda untuk menikah. Kalau tidak, ya pilih yang kedua, yaitu puasa. Ini yang pertama, hikmah yang pertama. Yang kedua, bahwasanya dengan berpuasa kita menjadi merasa mengetahui penderitaan dan juga kesusahan yang dirasakan oleh orang-orang fakir ataupun orang-orang miskin. Sehingga timbullah dalam diri kita rasa kasih, rasa sayang, dan rasa ingin membantu. Karena kita merasa bahwasanya kita lapar, oh ternyata lapar itu tidak enak, lapar itu begini dan begitu. Kita merasa bahwasanya penderitaan yang dialami oleh orang fakir miskin yang mereka tiap hari, bukan hanya di bulan Ramadan doang laparnya, namun tiap hari mereka kelaparan, makan kesusahan, sehingga kita merasa iba, oh ternyata ini lapar juga tidak enak. Sehingga kita timbul dalam diri kita untuk membantu saudara-saudara kita yang kemiskinan, saudara kita yang fakir. Maka tengoklah tetangga-tetangga kita, apakah sudah makan semuanya atau belum. Bisa jadi mereka adalah orang-orang yang perwira. Mereka tidak mau menampakkan bahwasanya mereka adalah orang yang fakir, sehingga menampakkan mereka sudah makan, sudah kecukupan dan seterusnya. Namun bisa jadi mereka belum makan apa-apa. Ini penting bagi kita sebagai tetangga ini untuk melihat keadaan sekitar kita, supaya tidak ada di antara tetangga kita yang tidak makan. Dia harus kita amati, kita lihat apakah ada tetangga kita yang begitu miskin, yang tidak punya apa-apa. Meskipun kelihatannya dia adalah orang yang punya. Meskipun kelihatannya dia adalah orang yang punya. Maka ini salah satu hikmah puasa itu membangkitkan belas kasih kepada orang-orang fakir dan miskin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya puasa di halaman 54 dapat mendidik dan menumbuhkan kemauan menghindarkan diri dari hawa nafsu dan jauh dari kemaksiatan. Karena saat berpuasa kita dapat memaksa tabiat kita dan menyapih nafsu dari kebiasaan-kebiasaannya. Karena di bulan puasa biasanya kita lebih cenderung berbuat baik. Kita mau bermaksiat, saya sedang berpuasa, ingat. Maka kebiasaan ini akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang baik di bulan-bulan selain Ramadan. Bagi orang yang bertakwa menjadi lebih baik. Sadar, ingat, oh ini ternyata kemaksiatan. Jauhi supaya kita tidak melaksanakannya. Karena mengikuti hawa nafsu adalah suatu kerendahan, suatu kehinaan. Dan Nabi SAW kabarkan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bihi. Tidaklah salah seorang di antara kalian menjadi seorang mukmin yang sempurna keimanannya sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan kita kedepankan hawa nafsu dalam hal apapun, terlebih dalam masalah ibadah. Ibadah tidak boleh kita mengedepankan hawa nafsu. Menurut saya ini bagus, ini kan hawa nafsu. Menurut saya ini apik. Menurut saya ini ibadah. Ini kan dasarnya hawa nafsu. Maka mengikuti hawa nafsu adalah suatu kehinaan. Innal hawa al-hawan. Sesungguhnya mengikuti hawa nafsu adalah kehinaan.
Puasa juga membiasakan kita berdisiplin dan tepat waktu yang mampu menanggulangi keteledoran banyak orang jikalau mereka berakan. Maka dengan puasa kita dilatih untuk on time, ketika sahur dijaga waktunya, kemudian ketika berbuka juga dijaga waktunya. Maka ini akan menumbuhkan pembiasaan disiplin dalam menjaga waktu. Dan juga hikmah-hikmah yang lainnya. Kemudian pada halaman 55, adab-adab berpuasa. Maka Islam begitu perhatian dalam masalah adab. Semua hal apapun diajarkan dalam Islam. Bahkan sampai adab buang hajat pun diajarkan. Adab buang hajat bagaimana, ketika kencing apakah berdiri atau duduk, menghadapnya ke arah mana, kemudian ketika cebok apakah dengan tangan kiri atau tangan kanan, air atau batu. Ini semuanya sudah diajarkan oleh Islam. Yang kelihatannya sepele saja ini diajarkan bagaimana dengan adab-adab yang agung seperti puasa ini. Maka di antara adab yang pertama yaitu makan sahur. Jangan lupa makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makanlah sahur kalian karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu terdapat berkah. Orang yang bermakan sahur tentunya dia akan lebih kuat daripada orang yang tidak makan sahur. Jadi makan sahur ini, saya nggak makan sahur lah. Kalau makan sahur saya jelek. Jangan. Cari makanan-makanan yang tidak membuat dia jelek. Kalau seandainya makan lodeh dia jelek, ya jangan makan lodeh. Kan tidak harus makan nasi. Yang penting dia memasukkan sesuatu ke dalam perutnya. Bisa kurma, bisa roti, ataupun yang lainnya. Yang penting ada sesuatu yang masuk. Karena dalam sahur itu terdapat keberkahan, adanya kebaikan. Minimal ya kita mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kita mendapatkan pahala karena kita mengikuti Nabi Muhammad. Kita makan sahur, kita sedang mengikuti Nabi dan akan diberi pahala. Maka ini yang pertama, makan sahur. Dan Nabi SAW ketika makan sahur adalah mengakhirkan sahur. Tidak jam 2 dia makan sahur, tidak. Salah seorang sahabat ditanya, berapa jarak sahurnya Nabi SAW dengan sholat subuh? Berapa jarak sahurnya Nabi SAW dengan sholat subuh? Kira-kira berapa? Ada yang bisa? Maka jaraknya Nabi SAW antara makan sahurnya dengan sholat subuhnya dijawab oleh salah seorang sahabat, qadra khamsina ayah. Qadra khamsina ayah. Itu kurang lebih 50 ayat. Kurang lebih orang membaca 50 ayat, yaitu mulainya Nabi SAW makan sahur. Ya kurang lebih berapa ya? Ya antara 10 menit sampai seperempat jam. Seperempat jam sebelum waktu subuh, Nabi baru mulai makan sahur. Nabi baru mulai makan sahur. Maka tidak jam 2 kita makan sahur, jam setengah 3 makan sahur, jangan. Namun mengikuti Nabi SAW itu kurang lebih 50 ayat. Seorang baca 50 ayat, yaitulah antara jarak sahurnya Nabi SAW dengan sholatnya Nabi SAW, sholat subuh. Menunjukkan waktu yang begitu pendek, tidak lama. Ini sahurnya Nabi SAW. Dan kebiasaan sahabat dahulu, mereka menghitung waktu, menghitung jarak itu dengan amalan-amalan ibadah. Kalau sekarang kan ke Jawang mengaring Surweng Kauman pirang menit, ya kan? Berapa jaraknya? Kalau orang dahulu jawabnya ya kurang lebih 300 tasbih. Kurang lebih 300 tasbih. Orang baca subhanallah, subhanallah dari Kejawang sampai Masjid Kauman. Kalau sekarang kan ya kurang lebih 5 menit lah, 3 menit lah. Berbeda dengan ulama-ulama
dahulu ataupun orang-orang dahulu. Mereka mengukur jarak, mereka menggunakan apa? Menggunakan amalan-amalan ibadah. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak menghabiskan waktu mereka dengan hal yang sia-sia. Ketika jalan, naik motor, naik kendaraan, ya gunakan dengan tasbih subhanallah walhamdulillah dan yang lainnya ataupun istighfar. Gunakan waktu ini untuk ibadah. Jangan untuk melamun, menghayal ataupun nyanyi. Ini kan tidak bagus. Gunakan untuk berzikir. Ini kebiasaan para salaf dahulu. Mereka mengukur jarak itu dengan amalan ibadah. Seperti di sini salah seorang sahabat mengatakan itu seukuran 50 ayat. Kira-kira 50 ayat. Yang kedua, segera berbuka bila telah datang waktunya. Jika sudah maghrib, sudah matahari tenggelam di arah barat, maka langsung berbuka. Jangan ditunggu-tunggu. Nanti 5 menit lagi. Jangan. Atau nanti habis sholat. Nabi SAW bersabda, La yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitra. Orang-orang senantiasa tetap dalam kebaikan selagi mereka menyegerakan berbuka. Selagi mereka menyegerakan berbuka. Sehingga ada di istilah kita adanya takjilan. Padahal takjilan itu dari bahasa Arab. Artinya takjil. Di bahasa kita menjadi takjil. Namun dalam bahasa Arab artinya takjilul fitri. Itu menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Bukan takjilan itu makan. Namun takjil dalam bahasa Arab artinya menyegerakan. Menyegerakan berbuka. Kalau kita memiliki kurma yang masih muda ataupun rutop, ya kita menggunakan kurma yang masih muda, rutop. Namun di negara kita mungkin kesusahan ataupun ada namun harganya yang mahal. Ya cari kurma yang biasa. Kurma yang biasa juga mungkin bagi sebagian kita mahal juga. Ya cari solusi lain, yaitu yang dilakukan oleh Nabi SAW, yaitu beliau meneguk beberapa teguk air minum. Jadi minum air putih dahulu. Minum air putih dahulu. Ini Nabi SAW. Tatkala Nabi mendapatkan kurma yang muda, Nabi mulai dengan kurma yang muda. Kalau tidak ada, dengan kurma yang tua, yang sudah seperti yang kita dapatkan. Ataupun kalau tidak ada, Nabi menggunakan air putih. Jadi bukan dengan kolak. Kolak itu mungkin ya mengkiaskan dengan kurma. Kurma itu manis, kolak juga manis, sama-sama manis sehingga ketika berbuka dengan kolak tentunya tidak ada seperti itu. Padahal Nabi di zaman Nabi yang manis-manis juga ada, bukan hanya kurma doang. Namun Nabi tidak mendahulukan yang manis, menunjukkan bahwasanya tidak harus dengan yang manis. Namun yang adalah kalau adanya kurma yang muda ya dengan kurma, kalau tidak ada ya kurma biasa, kalau tidak ada lagi ya dengan air minum. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mengucapkan doa yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Doanya setelah berbuka itu pada halaman 56, Dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu. Telah hilang rasa haus. Sudah minum ya sudah hausnya pergi. Wabtallatil uruqu. Dan urat-urat pun menjadi basah. Kerongkongan menjadi basah. Wa thabatal ajru insyaallah. Dan juga pahala pun telah tetap ataupun pasti mendapatkan pahala insya Allah jika Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki maka kita akan mendapatkan pahala. Maka kita katakan insya Allah, karena kita tidak bisa meyakinkan diri kita apakah pahala kita itu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala menerima puasa kita atau tidak. Adab yang ketiga yaitu menghindari berbicara yang seronok dan porno. Menghindari berbicara yang tidak baik-baiklah. Menghindari ucapan yang tidak baik. Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth." Apabila
pada hari seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah ia berbicara seronok, janganlah dia berbicara kotor, berbicara yang keji, yang tidak baik. Ya mungkin kalau kita di masjid dari pagi sampai sore ya tidak akan mungkin berbicara yang kotor, yang jelek, yang keji. Namun biasanya orang banyak berbicara kotor di mana? Di pasar, ya kan? Kalau kita sering pasar, ya Allah, kita mendapati orang sudah tua ngomongnya sih saru bain. Ini saya kadang-kadang ulus dada lah. Penjual ngomongnya tidak bagus. Ucapan-ucapan yang seharusnya diucapkan oleh suami istri dibicarakan di luar. Ini kan sesuatu yang tidak bagus. Maka di dalam puasa kita harus meninggalkan hal yang demikian. Di luar puasa pun kita harus meninggalkan, apalagi dalam puasa. Maka diancam oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hadis berikutnya, man lam yada' qaulaz zur wal amala bihi, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan dusta, ucapan bohong, ataupun ucapan dosa yang mengandung dosa, wal amala bihi, dan dia tetap melakukannya, dan dalam hadis yang lain sebutkan wal jahla bihi, wal jahla, dan juga dia melakukan hal-hal bodoh, hal-hal yang bodoh, falaisa lillahi hajatun, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh fi an yada' ta'amahu wa syarabahu, dia tidak butuh dengannya meskipun dia telah meninggalkan makan dan minumnya. Meskipun seharian dia tidak makan dan minum, namun Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasanya, karena dia melakukan hal-hal yang keji, mengucapkan ucapan-ucapan yang seronok, ucapan yang saru, ucapan yang tidak baik, ataupun ucapan yang mengandung dosa. Ucapan dusta ini kan suatu kedustaan. Maka berhati-hati dari hal semacam ini. Ucapan dusta ini juga banyak terdapat di pasar-pasar, berbohong dan seterusnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, rubbas shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa yang tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali rasa lapar. Jadi betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala, dia hanya mendapatkan rasa lapar. Sungguh sangat rugi orang yang demikian. Sungguh sangat rugi. Dalam hadis lain disebutkan, celakalah seseorang telah datang kepadanya bulan puasa, akan tetapi puasa meninggalkannya dan dia tidak diampuni dosa-dosanya. Dan dia tidak diampuni dosa-dosa. Ini suatu kerugian. Ramadan mendatanginya, namun setelah Ramadan meninggalkan kita, dia tidak diampuni dosa-dosanya. Padahal Allah Subhanahu wa taala setiap malam memiliki orang-orang yang dimerdekakan dari api neraka. Orang-orang yang dibebaskan dari api neraka itu tiap malam. Ada yang Allah bebaskan, si fulan bebas dari neraka. Maka ada orang yang demikian itu adalah orang yang sangat rugi. Selama 29 hari ataupun 30 hari tidak masuk ke dalam orang-orang tersebut. Ini suatu hal yang sangat rugi bagi orang tersebut. Maka salah satunya tadi dengan kita meninggalkan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan kedustaan, supaya kita menjadi orang yang beruntung dalam berpuasa. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat juga Pak ini, dan di antara hal yang dapat menghapus pahala kebajikan dan mendatangkan dosa-dosa adalah sibuk dengan nonton TV maupun nonton HP, ataupun sibuk dengan ucapan katanya dan kata-katanya.
Ini juga termasuk hal yang bisa menghapus dosa, menghapus pahala puasa. Yang kelima pada halaman 60, hendaknya tidak gaduh dengan berteriak-teriak. Tidak teriak-teriak, gembar-gembor di sana, di sini. Ini yang harus dilakukan oleh orang yang berpuasa. Dan tidak terlalu banyak makan. Biasanya kalau puasa kan dipol-polkan ini ketika berbuka. Semuanya masuk, kolak masuk, nasi juga masuk, yang lainnya juga masuk, jajanan masuk. Sehingga ketika apa? Ketika datang waktu sholat tarawih menjadi malas untuk beribadah. Jadi malas untuk beribadah. Maka jangan semuanya dimakan. Cukup dengan yang bisa membuat kita beribadah, melaksanakan sholat isya, tidak kekenyangan, sehingga malas, menjadikan orang yang kenyang kan menjadi malas untuk beribadah. Di antara adab pada bulan Ramadan itu mendermakan ilmu, harta, dan juga hal-hal yang lainnya. Kalau kita memiliki ilmu ya kita berikan ilmu. Kalau kita memiliki harta, kita sedekahkan harta dan yang lainnya. Karena Nabi SAW tatkala datang bulan Ramadan, maka dia adalah orang yang paling dermawan. Dia menjadi orang yang paling dermawan. Dan di antara bentuk sedekah di bulan Ramadan yaitu memberikan makan orang yang berbuka puasa. Memberikan makan orang yang berbuka puasa. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi. Barang siapa yang memberikan bukaan, memberikan buka puasa, maka baginya seperti pahala orang yang berpuasa. Wa yara annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Hanya saja puasa ataupun pahala orang yang berpuasa tadi itu tidak berkurang sedikit pun. Jadi meskipun dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, ketahuilah bahwasanya orang yang berpuasa tadi pahalanya pun tidak berkurang. Bukan diambil oleh orang yang memberikan makan, tidak, namun Allah berikan dari keutamaannya. Berikan dari keutamaan Allah Subhanahu wa taala, bukan diambilkan dari pahala orang yang berpuasa. Bukan diambilkan dari pahala orang yang berpuasa. Pahala yang berpuasa tidak berkurang sedikit pun. Jadi ketika dikasih buka puasa, lah engkau ya jadi sampean sing uri pahala, tidak. Dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pahala kita. Pahala kita yang dikasih makan tidak akan berkurang. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang terakhir yang berkaitan dengan penetapan masuknya bulan suci Ramadan pada halaman 67. Maka bulan Ramadan sejatinya sama dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan sejatinya dalam penetapan kapan mulainya sejatinya sama dengan bulan-bulan yang lainnya, yaitu dengan apa? Dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Dalam kalender Islam hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama yaitu 29 hari dan kemungkinan kedua 30 hari. Tidak ada lebih dari itu dan juga tidak ada kurang dari itu. Enggak ada yang jumlahnya 28 dan juga enggak ada yang jumlahnya 31. Tidak ada. Ini kalau kalender Islam, kalender Hijriyah yang menggunakan apa? Yang menggunakan bulan. Maka bulan-bulan Islam dari Muharram sampai Dzulhijjah semuanya ditetapkan dengan melihat hilal. Ditetapkan dengan melihat hilal di setiap daerah masing-masing. Di setiap daerah masing-masing. Maka di Indonesia ya kita melihat ataupun mengikuti ru'yahnya orang Indonesia. Di Saudi yang mengikuti ru'yahnya orang Saudi.
Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian karena melihatnya dan berhari rayalah karena melihat bulan. Maka dengan melihat bulan, maka jangan diartikan melihat di sini artinya mengetahui. Jangan diartikan melihat di sini artinya mengetahui dengan ilmu. Ilmu dihitung-hitung. Ilmu apa namanya? Hisab. Kan mengetahui melihat di situ bisa diartikan dengan mengetahui dengan menghitung, sehingga tidak perlu melihat hilal. Ini juga tidak benar. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah mencukupkan, sudah mengajarkan kepada kita bahwa Nabi dan para sahabat mereka ketika mau datang Ramadan, mereka saling melihat bulan. Apakah kelihatan atau tidak. Sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apakah di zaman itu tidak ada hisab? Tentunya sudah ada. Yang bikin kalender siapa kalau bukan karena ada ilmu tentang ini. Pasti hisab bisa mendahulu sudah ada. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan hal tersebut. Mencukupkan dengan melihat. Dilihat apakah hilalnya kelihatan atau tidak. Kalau kelihatannya berpuasa besoknya, kalau tidak ya tambahkan 1 hari lagi menjadi 30 hari. Maka mengikuti yang gampang-gampang saja. Jangan memberatkan diri kita dengan menghitung. Menghitung sendiri, menurut saya besok sudah puasa, tidak perlu melihat hilal. Nabi sudah mencontohkan dan para sahabatnya juga demikian. Mereka melihat hilal langsung, melihat bulan langsung. Apakah pada tanggal 29 tatkala matahari tenggelam muncul hilalnya atau tidak? Kalau kelihatan berarti puasa. Namun kalau tidak kelihatan bisa terjadi karena satu, memang tidak kelihatan, enggak muncul. Yang kedua karena mendung. Karena mendung. Kalau seandainya tidak kelihatan karena tidak mendung, tentunya para ulama sepakat semuanya menggenapkan 30 hari. Menggenapkan 30 hari. Namun seandainya ada mendung, tidak kelihatan dan tidak kelihatan karena ketutup mendung. Maka sebagian ulama menafsirkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in humma faqdurulah. Maka jika bulan itu tertutup, maka faqdurulah. Maka kata faqdurulah, sebagian ulama mentafsirkan ini sebagian kecil, mereka mentafsirkan faqdurulah itu sempitkan bilangan bulan Sya'ban. Sempitkan bilangan bulan Sya'ban. Berarti menjadi berapa? 29. Kata-kata faqdurulah, sempitkan bulan Sya'ban. Sempitkan bulan Sya'ban. Sebagian ulama yang lain mengatakan faqdurulah yaitu kira-kirakanlah, dan melihat pada hadis yang lain genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Genapkan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi yang mengatakan besoknya berpuasa ketika mendung, ini mereka hanya melihat pada satu sisi hadis saja. Faqdurulah itu kata-kata faqdurulah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam arti faqdurulah, wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Faman qudira alaihi, maka barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma atahullah, maka hendaklah dia menginfakkan dari apa yang Allah berikan kepadanya. Maka kalau melihat arti ini ya benar. Artinya apa? Faqduru artinya apa? Sempitkan bulan Ramadan. Namun kan ada hadis yang lain yang menjelaskan untuk menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka kita mengamalkan dua hadis ini, tentunya ini lebih gampang dan lebih selamat, dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Mayoritas banyak ulama mentafsirkan faqdurullah yaitu apa? Genapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah dengan melihat hilal, insyaallah ini lebih selamat dan lebih mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini yang dilakukan oleh para sahabat, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabatnya. Insyaallah yang demikian itu lebih selamat dan lebih mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah ikut-ikutan dengan yang menggunakan perhitungan. Ya, tentunya mereka juga beristihad. Mereka memiliki istihad. Namun mengikuti apa yang digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan juga berhari rayalah karena melihatnya. Ini yang digariskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya kita berlapang dada tatkala kita melihat saudara kita yang berbeda dengan kita. Jangan jadikan ini untuk saling memusuhi, untuk saling musuh. Berlapang dada supaya tidak saling memusuhi, tidak saling membenci antara kaum muslimin. Adapun siapa yang wajib bagi berpuasa, yang pertama adalah orang yang muslim, kemudian orang yang berakal, kemudian orang yang balik. Orang yang sudah balik maka wajib baginya untuk berpuasa. Balik salah satunya yaitu bagi wanita dengan haid, bagi laki-laki berusia 15 tahun, ataupun juga bagi wanita berusia 15 tahun, ataupun mimpi basah, ataupun dengan tumbuhnya rambut kemaluan, rambut di sekitar kemaluan. Jika sudah tumbuh meskipun belum 15 tahun, berarti dianggap sudah balik, sudah harus berpuasa. Kemudian berakal, mampu untuk berpuasa, suci dari haid dan nifas. Ini diantara orang-orang yang demikian itu, maka wajib baginya untuk berpuasa. Adapun orang yang gila ataupun kehilangan akalnya, maka tidak wajib baginya untuk berpuasa. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan karena waktunya sudah sore, sudah jam 5. Jika ada pertanyaan berkaitan dengan puasa, silakan disampaikan. Tidak ada. Jika tidak ada, maka kita akhiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menemukan kita dengan bulan Ramadan, dan juga Allah Subhanahu wa taala menerima amalan-amalan saleh kita di bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.